Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Azna Dewandari. Nah, bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap semangat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Nah, baik. Sebelumnya boleh disiapkan terlebih dahulu buku, alat tulis, serta buku temanya. Yang tidak punya tidak apa-apa. Siapkan saja buku serta alat tulisnya. Sudah? Sudah ya? Nah, baik, tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian mampu menyebutkan dan menjelaskan organ-organ peredaran darah pada manusia. Kemudian kalian juga dapat menyebutkan dan menjelaskan fungsi dari organ-organ peredaran darah. Dan kalian juga dapat menyebutkan dan menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sekarang kita langsung ke pembelajaran. Nah baik, sebelumnya nih, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Ada yang tahu tidak apa itu sistem peredaran darah? Jika belum, apakah kalian tahu bahwa di dalam tubuh kita terdapat darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh? Nah, darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh ini disebut sistem peredaran darah. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada darah. Nah, darah di sini mempunyai dua fungsi utama, yaitu yang pertama mengangkut zat-zat sari makanan hasil pencernaan ke seluruh tubuh dan mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Nah, darah di sini terdiri atas dua bagian. Yang pertama, ada plasma darah. Nah, plasma darah di sini bentuknya cair, berwarna kuning. Nah, fungsinya yaitu sebagai pelantara untuk penyaluran makanan, mineral, lemak, zat sisa, dan zat-zat bermanfaat lainnya ke seluruh tubuh. Dan yang kedua ada sel-sel darah. Nah, sel-sel darah di sini terdiri atas sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru dan membawa karbon dioksida ke paru-paru. Nah, kemudian ada sel darah putih atau leukosit yang berfungsi untuk melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh dan menghancurkan sel-sel kanker dalam tubuh. Dan yang terakhir, ada keping darah atau trombosit. Nah, yang berfungsi untuk pembekuan darah dengan cara membentuk kepingan yang menutup lubang kecil di pembuluh darah. Nah, baik, lanjut ya. Nah, sekarang kita akan membahas organ peredaran darah. Nah, ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada jantung. Jantung merupakan organ yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung ini terletak di dalam rongga dada di atas diafragma agak ke sebelah kiri dan ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Nah, jantung juga memiliki 4 rongga, yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Nah, keempat bagian tersebut dipisahkan oleh sekat yang disebut katup jantung. Nah, kemudian ada paru-paru. Nah, paru-paru ini merupakan organ yang berfungsi dalam pertukaran karbon dioksida dalam darah dengan oksigen di alveolus, sehingga darah yang kaya akan oksigen siap untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Yang terakhir ada pembuluh darah. Pembuluh darah di sini merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Terdapat 3 jenis pembuluh. Yang pertama ada pembuluh nadi atau arteri.
Pembuluh ini yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Dan yang kedua ada pembuluh balik atau vena. Nah, pembuluh darah ini membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Dan yang terakhir ada pembuluh kapiler yang menghubungkan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, di sini juga terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, di sini ada fakta menarik nih tentang pembuluh darah. Nah, coba kalian lihat punggung tangan kalian. Di situ terlihat ya, ada pembuluh darah yang berwarna kehijauan. Itu merupakan pembuluh balik atau vena yang mengandung banyak karbon dioksida. Letaknya sangat dekat di permukaan kulit sehingga kalian dapat melihatnya dengan jelas. Nah, coba tekan tangan kalian dengan keempat jari searah dengan jempol tangan. Apakah kalian merasakan denyut? Merasakan ya, denyut itu berasal dari pembuluh arteri atau nadi yang penuh dengan oksigen. Letak pembuluh ini memang agak dalam dari permukaan kulit. Dan kalian tahu, denyut ini selaras dengan detak jantung kita. Nah, baik, sekarang kita masuk ke jenis sistem peredaran darah. Nah, di dalam jenis sistem peredaran darah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sistem peredaran darah kecil, yaitu darah yang mengandung karbon dioksida mengalir dari jantung menuju paru-paru untuk menukar karbon dioksida dengan oksigen yang baru dan membawa darah yang kaya akan oksigen kembali ke jantung. Dan yang kedua, ada sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang mengandung oksigen mengalir dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Lalu di sana juga terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Dan akhirnya juga darah yang mengandung karbon dioksida akan mengalir kembali ke jantung. Nah, baik. Pembelajaran kali ini kesimpulannya yaitu darah dalam tubuh manusia selalu beredar dalam pembuluh darah sehingga disebut peredaran darah tertutup. Dalam peredaran darah terdapat darah yang mengandung plasma darah dan sel-sel darah. Nah, sel-sel darah ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Dan terdapat organ-organ peredaran darah, yakni jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini dibagi lagi menjadi 3 jenis, yakni vena atau pembuluh balik, yang kedua ada arteri atau pembuluh nadi, dan yang ketiga itu ada pembuluh kapiler. Nah, baik, kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih yang telah menonton video pembelajaran kali ini. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.